Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa publik menilai bahwasanya Anies dan Soeharto lah yang bisa melaksanakan atau mengamalkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945? Kenapa di pasal 3 itu disebutkan bumi, air, dan isi yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan seluruhnya untuk rakyat? Kenapa Soeharto? Kalau Prabowo bagaimana? Kan itu pertanyaan lagi sekarang, karena presiden kita kan Prabowo sekarang ini. Pagar laut adalah batu ujian bagi Prabowo. Apakah dia bisa melaksanakan pasal 33 ayat 3 tersebut? Bumi, air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kalau pemerintahan yang lama bisa kita lihat di Rempang. Rempang itu rakyat diusir. Coba bayangkan, rakyat diusir dari tanah dia, dari bumi dia. Diusir dari situ untuk siapa? Itu kan pertanyaannya, kan begitu. Rakyat yang mana yang disejahterakan di situ? Sudah jelas-jelas masyarakat Rempang itu sejahtera di situ, kok diusir? Pasal 33. Melanggar pasal 33 itu. Udah jelas di situ kan? Kenapa saya katakan Soeharto yang bisa melaksanakan tersebut? Dia bagi-bagi tanah. Dia transmigrasikan orang-orang miskin di seluruh Indonesia ini. Bukankah statistik kita dan pemerintah mengakui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia ini masih banyak yang di bawah garis kemiskinan? Bukan garis kemiskinan aja. Saya rasa kaum menengah sekarang yang dikatakan menengah itu pun hidupnya pas-pasannya itu. Karena ternyata bumi dan air kita ini dikuasai cuma oleh beberapa orang aja yang punya HGB, HGU, HGL, entah apalah namanya. Jutaan hektar mereka punya pribadi, perusahaan. Perusahaan itu bukan rakyat itu. Seharusnya bumi yang identik dengan tanah itu diberikan ke rakyat. Soeharto lah yang bisa mengamalkan itu. Dia transmigrasikan orang-orang miskin yang tak punya tanah, dia berikan tanah. Walaupun dari Jawa ke luar Jawa. Karena memang populasi kita itu di Jawa yang terbesar. Itu keberpihakan dia kepada rakyat kecil dan keberpihakan dia kepada undang-undang pasal 33 tersebut. Jadi kalau Anies di mana letaknya? Kawan-kawan mungkin tahu peristiwa bukan reklamasi. Reklamasi itu termasuk juga. Reklamasi pantai itu dipergunakan pulau-pulau itu ternyata untuk orang-orang kaya saja. Yang lebih tepatnya mungkin kampung akuarium. Kampung akuarium itu tahun 80 dulu digusur, itu menurut Ahok. Artinya itu tanah negara, rakyat diam di situ, digusur rakyat tahun 80, kemudian kembali lagi masyarakat ke situ, tahun 2016 diusir lagi oleh Ahok. Tapi Anies mengembalikan warga kampung akuarium itu, memberikan tanah itu, mendirikan bangunan di situ, yang diberikan kepada warga kampung akuarium. Artinya apa? Sama juga dengan Soeharto kemarin membagi-bagikan tanah untuk transmigrasi 2 hektar per keluarga ke seluruh Indonesia ini. Anies memberikan, Ahok mengatakan itu adalah tanah negara. Kalian pergi dari situ. Tanah negara ini untuk siapa? Kan itu pertanyaan. Pasal 33 lagi masuk. Seharusnya itu diberikan untuk rakyat. Kesejahteraan rakyat. Ini rakyat sudah sejahtera situ, diusir. Sama juga dengan di Rempang. Dan di Rempang itu menurut Komisi Hak Asasi Manusia sesuai dengan ratifikasi dari PBB, sebetulnya dalam pelaksanaannya tak boleh sedikit pun mempergunakan aparat untuk sebuah proyek seperti di Rempang, proyek seperti Kampung Akuarium, tak boleh mempergunakan aparat. Itu sudah menyalahi HAM, pelanggaran HAM berat. Kalau untuk proyek atau apapun namanya, ada masyarakat, rakyat yang berdiam di situ, yang sudah mendiami tanah, apalagi udah puluhan tahun. 2 detik aja rakyat sudah membuat rumah di situ, itu harus dihargai. Cara menghargai bagaimana negara? Pasal pasal 33 itu, dengan negosiasi. Tidak boleh mempergunakan aparat. Ini kalau di Rempang kita lihat, ribut kemarin kan. Luar biasa ributnya. Mempergunakan aparat, intimidasi, macam-macam. Hampir mirip dengan PIK sekarang ini. Dengan pagar laut ini. Makanya saya katakan kalau Prabowo ada batu ujiannya. Apakah mampu dia mengamalkan pasal 33 atau sama dengan yang kemarin Bang Mulyono itu. Rempang di NTT di mana-mana kejadiannya dengan intimidasi. Itu tidak boleh, pelanggaran HAM berat. Kalau sempatlah terjadi orang yang berlawanan dengan Mulyono kemarin, kebetulan Prabowo melanjutkan. Kalau Ganjar juga melanjutkan. Tapi kalau sempatlah Anies Baswedan yang naik, ini akan dicari permasalahannya kembali. Dicabut seluruh PSN itu, karena itu sumber masalah. PSN itu sendiri melanggar undang-undang itu. Tidak boleh ada pengecualian karena dalam PSN itu sendiri dikatakan untuk kesejahteraan rakyat.
dengan menabrak undang-undang yang sudah dibuat juga. Itu tidak boleh. Undang-undang kita itu tidak boleh seperti itu. Undang-undang dasar malah ditabraknya lagi. Tidak boleh. Demi ini diistimewakan begitu. Menabrak undang-undang pasal 33 konstitusi kita. Tidak boleh. Cacat itu. Seharusnya itu digugat juga ke MK. Cacat itu PSN, segala sesuatu yang dikecualikan, yang diistimewakan seperti itu, melanggar undang-undang pasal 33. Coret semua. Sayangnya banyak akademisi pun diam. PSN jalan, sudah melanggar HAM seperti ratifikasi PBB. Di mana kalau membuat proyek-proyek itu harus negosiasi. Kalau masyarakatnya rela, dan itu pun ada standar relanya. Relanya bagaimana? Misalnya di sana mereka miskin kemarin itu, di tempat baru mereka harus kaya. Bukan dianiaya aja, bukan dizolimi. Ini yang terjadi bagaimana? Mereka sudah tidak rela, dipaksa lagi. Kemudian di tempat baru dia melarat. Sama juga dengan kampung akuarium. Berbeda kan? Kampung akuarium, mereka sejahtera kembali, dikembalikan. Begitu juga Soeharto. Soeharto mensejahterakan perataran sepikran. Berhasil di luar dari Jawa. Dulu tidak punya tanah, punya tanah. Itu yang benar. Diberikan untuk rakyat, disejahterakan rakyat. Itu maksud saya. Makanya pagar laut ini adalah batu loncatan untuk menilai Prabowo ini bisa mengamalkan pasal 33 atau tidak. Kalau yang kemarin udah jelas banyak pelanggaran pasal 33. Kalau Soeharto, kalau Megawati, SBY, kita tidak berbicara mengenai hal itu. Yang kita bicarakan kalau dari Prabowo dan Ganjar kalau Ganjar dengan Prabowo, kita agak sulit, kita agak ragu. Apakah mereka bisa melaksanakan undang-undang pasal 33, undang-undang dasar kita? Kalau Anies sudah terbukti pada waktu mengembalikan warga kampung akuarium. Terima kasih.